Salam Patunggilan. Ibadah minggu kali ini masih tetap mengacu pada himbauan pemerintah berkaitan dengan pandemi COVID-19. Ibadah minggu kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing dengan dipandu tata ibadah yang disiapkan Majelis Agung GKJW. Jemaat diundang berdiri. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 222B bait yang pertama. Agungkan kuasa namanya. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita masuk dalam ibadah minggu kali ini. Kita persiapkan hati pikiran kita dengan pengakuan yang demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kali kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah seperti saat ini, kita diberi kesempatan untuk melihat kembali akan kehidupan kita. Kali ini dipandu dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, pasal 13 ayat 4 sampai 7, demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudaraku, dengan melihat akan kehidupan kita secara pribadi, ternyata hidup kita belum berkenan di hadirat Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa mohon pengampunan kepada Tuhan Yesus, Sang Pengampun dosa atas kehidupan dan dosa kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi umat manusia di dalam Yesus Kristus, Engkau yang datang ke dunia, yang menderita, mati dan bangkit. Engkau pula yang naik ke surga dalam kemuliaan. Engkau pula yang hadir memberikan kekuatan,
memberikan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus. Pada saat ini ya Tuhan, kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami, sehingga dengan bimbingan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk melihat kehidupan pribadi kami, dimampukan untuk melihat kelemahan diri, kekurangan dan kesalahan kami, baik kesalahan kami kepada sesama kami, terlebih di hadirat-Mu, sehingga kami mampu dan layak datang kepadamu dengan kerendahan hati mohon pengampunan. Curahkanlah ya Tuhan Roh-Mu atas diri kami, dan ampuni segala pelanggaran kami. Inilah doa pengakuan kami. Dengan penuh pengharapan Tuhan Yesus berkenan mengampuni. Dengan kerendahan hati pula, kami memohon kekuatan daripada-Mu untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami selanjutnya. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah pada saat ini yang saya ambil di dalam surat Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita. Amin. Kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 231, bait pertama dan kedua. Oh Roh Kudus Ilahi, dan seterusnya. Dipersilahkan duduk.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pembacaan firman pada saat ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayat 16 sampai dengan 20. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan isi dari firman-Mu. Siapkanlah hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami dapat meneladan maksud dari firman yang akan disampaikan. Berkatilah Bapak Pendeta yang akan memberitakan firman-Mu. Kuasailah dia dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang disampaikan berasal dari kebenaran firman-Mu saja. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pembacaan firman terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 16 sampai dengan 20 yang demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kekuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus mengetahui ketidaksiapan para murid untuk melanjutkan tugas dan panggilannya sebagai murid Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus perlu menampakkan diri kepada murid untuk mewujudkan kasih dan penguatannya. Namun demikian, tidak semua murid itu percaya kepada Tuhan Yesus dengan begitu saja. Masih ada beberapa murid yang ragu kepada Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca pada ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi dan menguatkan mereka. Itulah Tuhan Yesus yang sangat-sangat mengasihi manusia. Saudara, ketika kita membaca bagian Alkitab khususnya Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 kali ini, kita disadarkan bahwa kita orang Kristen itu menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Kristus tidak hanya berlaku bagi ke-12 murid Kristus pada saat itu saja, tetapi juga bagi kita saat ini. Murid memiliki tugas untuk mendengar dan melakukan apa yang telah diajarkan oleh Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus. Secara khusus dalam bacaan kita saat ini, yang kita kenal dengan sebutan amanat agung Yesus Kristus, atau dengan istilah lain Missio Mega Entole. Dalam amanat agung Yesus Kristus mengandung 3 makna. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pergi dan menjadikan murid. Tugas utama yang harus dilakukan adalah menjadi muridnya terlebih dahulu. Berguru kepada Sang Guru, meguru, atau dalam bahasa yang lain yang kita kenal adalah nyecap ilmu kepada Sang Guru, Guru Agung, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya, setelah berguru, nyecap ilmu kepada Sang Guru, baru mengikut guru dan melakukan kehendak Sang Guru. Bapak Andar Ismail dalam buku Selamat Berkiprah, mengikut guru dan melakukan kehendaknya itu harus menampakkan buah-buah kehidupan.
sikap perilaku hidup sebagai para murid Yesus Kristus. Setelah mengikut sang guru dan melakukan kehendaknya, kemudian pemanggilan atau pemilihan jiwa-jiwa baru. Hal ini bukan tugas kita, tetapi tugas Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang berkarya untuk pemanggilan, pemilihan jiwa-jiwa baru. Baru kemudian tugas kita para murid Tuhan Yesus untuk melanjutkan panggilan tersebut dalam kehidupan ini. Makna yang kedua adalah baptisan. Baptisan adalah meterai. Yang pertama, meterai atau tanda menjadi bagian dari keluarga Allah. Yang kedua adalah pengakuan atau percaya kepada Allah. Ini adalah kesaksian orang percaya bahwa dirinya adalah orang yang menjadi bagian dari keluarga Allah, yang mengikuti tatanan hidup keluarga Allah. Makna yang ketiga, melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Artinya, ajaran Yesus Kristus terus-menerus disampaikan dalam bentuk kata dan perbuatan. Mulai dari keluarga kita, secara mikro, dan di tengah-tengah kehidupan di mana kita tinggal, secara makro. Rasul Paulus berpesan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, amanat agung Yesus Kristus ini merupakan edukasi alamiah iman Kristen dalam interaksi sosial. Untuk itu orang Kristen dituntut untuk kreatif dan kritis ke arah kehidupan masyarakat yang lebih baik, yang damai dan sejahtera, sesuai dengan rencana agung Yesus Kristus. Kita perlu mengingat kembali akan perubahan-perubahan yang terus terjadi dalam kehidupan kemarin, saat ini, dan kehidupan mendatang. Sejak terjadinya revolusi industri, ini sudah kami sampaikan pada tahun yang lalu. Revolusi industri 4.0 misalnya. Hal ini dipicu oleh teknologi yang disambung dengan otak manusia. Data genetika menjadi alat pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Pada akhirnya mesin bisa membaca kita, tetapi kita tidak bisa membaca mesin. Contoh-contohnya cukup banyak Bapak Ibu Saudara. Dengan kemajuan teknologi informasi saja bisa merubah kehidupan kita, sikap dan gaya hidup. Sekarang contohnya sederhana. Saat ini Bapak Ibu Saudara, ya saat ini kita beribadah di rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing karena penyebaran virus corona 19. Kita dipaksa, mau tidak mau, suka tidak suka. Inilah realitas hidup yang terus dalam perubahan. Keluarga kita hidup dalam perubahan, gereja hidup juga dalam perubahan. Realita kehidupan ini yang menyadarkan kita untuk berubah, kreatif dan inovatif untuk menjadi lebih baik. Saudara, bagaimana dengan tindak lanjut pemuritan Yesus Kristus kepada kita di tengah-tengah perubahan, dan pemuritan kita kepada yang lain untuk mewujud nyatakan amanat agung Yesus Kristus? Di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah kehidupan yang semakin hari semakin sulit. Yang pertama,
di tengah kehidupan yang sulit, bisa saja manusia menjadi serigala bagi yang lain. Sulit menerima perbedaan dengan orang lain, dan seterusnya. Dan itu harus dihadapi. Berikutnya, di kegiatan gerejawi, saat ini bulan kesaksian dan pelayanan yang kita kenal bulan Kespo. Kemarin Pak Suparmin kirim WA kepada saya, bunyinya demikian Bapak Ibu Saudara. Sugeng sonten Bapak Pendito, tugas kula KPK lan KPP sampun paripurna. Menawi wonten kirang lan lepatipun kula KPP lan KPK nyuwun agunging pangaksami. Kegiatan berbagi kasih yang telah dilakukan oleh KPK KPP di bulan Kespo, khususnya di tahun ini, tahun 2020, boleh berakhir. Tetapi amanat agung Yesus Kristus harus tetap berjalan dengan tetap mengingat bahwa seluruh dunia ini milik Tuhan Allah, Sang Pencipta. Maka panggilan seluruh makhluk ciptaan adalah menjadikan dunia ini baik adanya dan sempurna atau utuh sebagaimana karya penciptaan Tuhan Allah atas dunia ini. Tidak jarang panggilan demikian dimaknai dengan berbagai tafsir, Bapak Ibu Saudara. Salah satu yang seringkali menonjol bernuansa politik identitas, yang mengarah pada dunia baik menurut identitas saya. Identitas itu bisa saja agama, kelompok, dan seterusnya. Tanpa sadar memandang yang lain lebih rendah daripada yang saya pegang. Identitas saya harus menguasai yang lain. Itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Memang identitas dibutuhkan, tetapi panggilan menjaga karya Tuhan Allah bukan sekedar identitas Bapak Ibu Saudara, tetapi menjadikan semuanya baik dan utuh. Yang di Gereja Kristen Jawi Wetan dihidupi dengan mewujudkan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Mewujudkan keempat hal tersebut berarti bukan menguasai, tetapi mewujudkan relasi yang saling menghidupkan. Selamat melanjutkan berkegiatan kesaksian dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Penyayang, Tuhan Allah Sang Pencipta, Tuhan Allah yang memelihara seluruh ciptaan, terpujilah nama-Mu kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kehidupan kami, menguatkan kehidupan kami, supaya kami bisa melanjutkan kehidupan kami dengan mewujud nyatakan panggilan dan tanggung jawab kami sebagai para murid-Mu, untuk mewujudkan panggilan agung yang harus kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan ini penuh kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi Bapak Presiden Joko Widodo, tentu dengan seluruh pemerintahan yang ada, setiap orang yang memegang kebijakan, para medis, perawat, dokter, laborat, dan apoteker, bahkan TNI dan Polri, juga relawan dalam bekerja kerasnya untuk menghambat penyebaran virus corona 19. Mereka tidak pernah lelah untuk bekerja demi kesejahteraan umat-Mu di tengah-tengah pandemi corona ini. Berkati mereka ya Tuhan, berkati keluarganya, berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, secara khusus sakit karena tertular virus corona. Pulihkan dan sembuhkan. Bagi yang lain, biarlah Engkau juga menjaga kesehatannya sehingga tidak tertular akan virus corona ini. Atau yang sakit bukan karena tertular virus corona. Berikan kekuatan dan kesembuhan ya Tuhan, sehingga karya agung Yesus Kristus boleh dirasakan banyak orang. Berkati Tuhan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, secara khusus Gereja Kristen Jawi Wetan, dalam menata kegiatan pelayanan di lingkup majelis agung, lingkup majelis daerah, dan jemaat, terlebih jemaat Pasuruan. Tuhan, hampir 3 bulan kami belum bisa beribadah di gereja. Biarlah semuanya ini tidak mengurangi ketaatan kami kepadamu, tidak mengurangi kesabaran kami, kesetiaan kami untuk menantikan janji-janji Tuhan bagi kehidupan kami. Berkati Tuhan penatua diaken, berkati Tuhan seluruh anggota majelis jemaat, hamba-hamba-Mu yang mengemban tugas secara khusus
badan pembantu, kelompok kerja, pengurus pepantan, pengurus KRW. Berkati ya Tuhan dalam pelayanannya di Gereja Kristen Jawi Wetan di Pasuruan ini. Berkati jemaat-Mu dalam segala perkara kehidupannya. Dalam bekerjanya, Tuhan tetap menyertai. Dalam kesulitan ekonomi pun Engkau menyertai. Dalam kondisi kehidupan yang penuh persoalan, kami percaya Engkau tetap menyertai, sehingga jemaat-Mu tetap dalam perhatian Tuhan, dan Tuhan hadir menolong. Terlebih anak-anak kami ya Tuhan, yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, yang harus belajar di rumah, belum tahu waktu kapan anak-anak kami harus memulai belajar lagi di sekolah. Ada suasana jenuh, ada suasana tidak nyaman, ada suasana kerinduan kepada guru, kerinduan kepada teman-teman sekolah. Tolong anak-anak kami ya Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati di situasi ketidaknyamanan anak-anak kami. Tolong ya Tuhan, Engkau berikan ketelatenan anak-anak kami dalam menjalani kehidupan di rumah, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, untuk belajar di rumah. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Jika ada yang kurang berkenan dalam kami beribadah kepadamu, kiranya Engkau mengampuni. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh pengharapan, Engkau berkenan mengabulkan permohonan kami. Karena Engkau pula yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan,
tiba saatnya kita untuk menghimpun persembahan. Marilah kita bersama-sama mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan yang telah kita siapkan. Firman yang melandasi kita di dalam kita menyerahkan persembahan terambil dari Roma 11 ayat 36 yang demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, mari kita bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 233 bait 1 dan 2. Roh Kudus turunlah. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat dan rezeki yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami. Kiranya setiap berkat dan rezeki itu Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, agar setiap berkat yang kami terima itu dapat kami pergunakan untuk kebutuhan hidup kami. Tuhan, kami juga memohon kiranya setiap persembahan yang telah kami kumpulkan itu Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, agar persembahan ini dapat kami pergunakan untuk kebesaran kerajaan Tuhan. Tak lupa pula kami juga berdoa untuk majelis yang telah mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa beri hikmat agar dapat mengelola persembahan ini baik dan benar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Semua doa dan ungkapan syukur ini Tuhan hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari hadapan Tuhan. Kita akan memasuki kehidupan kita selanjutnya, tentu dengan harapan kita tenang. Kita bisa menjaga kebersihan kita, kebersihan jasmani dan rohani kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 237. Kita nyanyikan bait pertama dan 2. Roh Kudus tetap teguh dan seterusnya. Kau
Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, sumber segala berkat dan karunia, di dalam Tuhan Yesus sumber keselamatan dan damai sejahtera, di dalam persekutuan Roh Kudus sumber hikmat dan kekuatan, menyertai saudara sekalian, sehingga hidup saudara berkelimpahan berkat, sekarang sampai selamanya. Amin.